Kalau menteri ekonominya sekelas CX berhadapan dengan media, habis dia. Kalau menteri pertahanannya levelnya CY berhadapan dengan Puri Maharani, habis dia. Kita ingin pemerintah hati-hati, jangan tidak pilih ahli. Habis nih dengan 15 orang. Kalau Anda tidak bisa melogikakan baik-baik. Pengelolaan APBN di Kabinet Bayangan ini seperti apa dan sumbernya dari mana gitu. Ya ini kan supaya transparan aja. Iya. Kalau betul Pak Prabowo suka membaca, kalau betul memang menteri-menteri itu memahami bahwa mereka punya pengalaman panjang, Ya. harusnya ini nggak perlu mereka takutkan. Ayolah, masa takut sama 15 orang? Ya. Kalau sampai pemerintah takut dengan 15 orang ini, jangan-jangan mereka memang selemah itu. Kita juga ingin memancing ya, Iya. profesor di universitas-universitas itu juga speak up. Aktivis, masyarakat adat, tokoh-tokoh agama juga speak up. Ayolah, masa hanya 15 orang ini yang terpanggil kemudian berani pasang badan? Tapi kan sebetulnya ini adalah permainan jangka panjang ya. Bagaimana menjaga daya tahan gerakan ini dan seberapa kuat gerakan ini akan konsisten sampai ya mungkin sampai 2029 atau bahkan lebih ketika diperlukan. Tapi kan Mas Media udah sekarang kan dosen ya gimana ya mereka pihak lembaga. Gak khawatir dengan aktif di Kabinet Bayangan ini gitu, itu mempengaruhi pekerjaan gitu. Di sini sudah ada 2 menteri, Gi. 2 menteri. Akhirnya kita kedatangan 2 menteri. 2 Ca. menteri, tapi menteri bukan sembarang menteri, karena menteri Kabinet Bayangan. Waduh. Ada menteri sekretaris negara Kabinet Bayangan. Udah Ferry Amsari. Betul, dan ada menteri perekonomian yang bukan ada koordinatornya nih, Oh. menteri perekonomian. Mas Media Wahyu Diaska. Betul. Selamat datang. Terima kasih. 2 menteri. Menteri. Sudah Ya Allah. Pak mengundang orang-orang istana. Agak canggung ya. Soalnya ada 2 menteri di sini. Tapi kita mengingat ya Gi, bahwa Betul. kemarin tanggal 27 Juli Kabinet Bayangan mengumumkan struktur lengkap menteri yang terdiri atas 15 kementerian. Ramping sekali ya. Dibanding yang saat ini ada ya. Iya, dibanding kabinet beneran gitu ya. Karena mengusung zakan kabinet gitu. Oke. Dan juga rapat perdana kementerian. Kita pengen tahu APBN-nya dari mana nih? Dari Soros apa bukan nih? Karena kalau dari Soros kita kok nggak diajak ya gitu. Kita fokus bahas itu berarti ya, Ca. Kabinet Bayangan yang dibuat oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil ya, Ca ya. Iya, betul. Tapi sebelum masuk ke situ, lu kayaknya ada pertanyaan buat gue, Gi. Betul. Publik banyak yang nanya, Ca. Ya, Mana ini oleh-oleh dari Solo? Habis dari Solo bukan? kasih liwat oleh-olehnya. Ya, jadi Gi, gue dan beberapa teman ya di Bicara Alus Politik datang ke Solo, ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo dan melakukan pre-interview, Gi. Karena kita akan mewawancarai Jokowi, nanti tunggu aja. Dan isinya apa yang diwawancara nanti juga tunggu aja di Bicara Alus Politik. Kalau nggak PHP. Kalau nggak PHP. Iya, betul. Oke, Ca, kita lanjut berarti. Ya. Kita ngobrol dengan Uda Ferry dan Mas Media. Ya, kita mau nanya dulu ke Menteri Sekretaris Negara begitu ya. Udah Masih Ferry, jaga? iya. Pasti Ada agak mindset takut datang itu gitu. gimana gitu ya? Kita pengen tahu gitu ya, Menteri Sekretaris Negara ini tugasnya apakah seperti Menteri Sekretaris Negara di kabinet beneran, dan juga goal kabinet ini sebetulnya apa? Apakah ini gimmick politik? Apakah ini menjadi sebuah kontrol terhadap kekuasaan yang sekarang minim oposisi, bahkan hampir nggak ada oposisi gitu ya? Atau punya tujuan lain, yakni makar nih, menumbuhkan Prabowo nih? Ya pertama Menteri Sekretaris Negara itu lumrahnya dulu ya diisi oleh orang hukum tata negara. Iya. Kebetulan saya orang hukum tata negara. Dalam artian dia mau merancang bagaimana mengelola negara. Nah di titik itu ya kita mau bicara tata kelola negara yang benar itu seperti apa. Jangan ngasal gitu ya. Dapat wangsit misalnya ngurus negara itu kan nggak masuk akal. Ya. Lalu tiba-tiba tanpa ada prosedur yang baik ya lahir kebijakan-kebijakan yang janggal. Tadi malam kita juga bingung sama media. Ini URI ini dari langit yang kemana turunnya? Gitu Universitas ya? Republik Indonesia ya. Universitas Republik Indonesia. Jangan-jangan wangsit berikutnya setelah MBG gitu ya dari pertapan yang entah di mana. Iya. Nah, jadi kita mau menertibkan cara berpikir mengelola negara. Nah, dari mana kemudian gagasan ini muncul ya? Pada dasarnya dari apa yang kami amati dan ketidaksengajaan. Kami diskusi nih negara ini kok mulai mirip-mirip parlementer ya. Ada wakil ketua DPR yang menyambut calon-calon menteri Ya. di rumah ketika wawancara calon menteri kan, di rumah presiden ya. Ya. Ya itu kok nggak dipisahkan lagi mana yang eksekutif, mana yang
legislatif gitu ya. Ya. Lalu ada menteri yang melapor ke DPR, pimpinan DPR menemani presiden mengumumkan kabinet gitu ya. Pimpinan DPR melapor kondisi negara setelah kunjungan presiden ke luar negeri. Itu sudah perbauran ya, percampur bauran antara gagasan parlementer dan presiden. Tiba-tiba kita nyeletuk. Sayang ya kita nggak ada kabinet bayangan ya. Kalau ada kan enak nih. Ya. Yang begini-begini akan dilawan oleh oposisinya. Tiba-tiba ya itu mengalir saja. Kalau kita buat kabinet bayangan kayaknya bagus ya untuk membangun kesadaran dan pendidikan publik soal bernegara. Nah dari sana lah mungkin. Tapi cerita teman-teman nggak boleh ini banyak-banyakan betul-betul orang yang berkualitas bagaimana mengelola negara. Ya. Jadi namanya kabinet bayangan tapi perspektifnya sangat presidensial. Oh. Dalam sistem presidensial menteri itu nggak banyak-banyakan kan. Misalkan tadi ya. Ya 15 hingga 21 orang. Penelitian kami bilang untuk Indonesia hanya dibutuhkan 21 menteri. Untuk kemudian tidak sekadar bicara penghematan anggaran, tetapi efektif penyelenggaraan pemerintahan presidensial. Coba bayangkan rapat paripurna kabinet di era Pak Prabowo itu besarnya luar biasa. Ya. Pernah lihat nggak menteri ngomong? Nggak ada. Hampir tiap Semua nggak ceramah pernah, Pak Presiden. Nah, bagaimana Pak Presiden tahu kerja-kerja orang ini kalau tidak dilaporkan? Lalu bagaimana mereka disatukan kinerjanya agar menguntungkan publik bersama? Jadi terlalu besar, rumit sendiri, gelisah sendiri dengan tata kelola bernegara. Ya kami tampil dengan lebih sederhana 15. Kalau Egi sama Cica lihat rapat pertama itu melingkar doang, terus Ya, cerita terus nyambut semua nyambung. Program ini akan dilakukan begini, apa yang harus kita lakukan ke depan dan lain-lain. Sebetulnya kalau kita lihat ya, di negara dengan demokrasi yang sehat sekalipun, biasanya oposisi atau entitas yang biasa kita kenal sebagai oposisi itu biasanya ketika pemerintah menyampaikan kebijakan atau membuat kebijakan, oposisi ini akan ya menyerang atau menolak saja. Alternatif itu sedikit. Apakah kemudian kementerian atau menteri di kabinet bayangan ini memberikan alternatif seperti seharusnya bagaimana negara demokrasi itu berjalan? Persis. Tidak mungkin tidak ada pihak yang berseberangan dalam demokrasi. Namanya kompetisi pemilu, kompetisi berdemokrasi. Ya. Masa nggak ada lawannya? Oke. Koalisi kita tunggal sehingga menciptakan tidak ada sudut pandang alternatif lain. Nah itu sangat buruk karena akan menimbulkan pemerintahan yang absolut. Nah kami paham bahwa ada giumnya adalah maksimnya ya. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung disimpangkan. Kekuasaan yang absolut pasti menyimpang. Jadi kalau tunggal ya pasti akan menimbulkan kekuasaan absolut. Makanya demi kebaikan pemerintahan itu sendiri dan publik, kami membangun konsep oposisi kabinet bayangan. Ya ini memang ada di sistem parlementer, tapi tidak pernah salah ruang politik ini kemudian dipakai di presidensial. Tadi kan Cica sampaikan ini gimmick politik, jangan-jangan. Ini langkah politik publik. Kan semua itu politik. Nah kami memastikan langkah politik publik ini memang bertujuan untuk kepentingan publik, bukan untuk rencana-rencana lain. Maka istilahnya bukan lawan tanding, kawan tanding. Media pernah menanyakan nih diksinya benar nggak istilah lawan tanding yang lumrah. Kenapa jadi kawan tanding? Karena kita tidak mau ini dikesankan untuk bersaing secara tidak sehat. Mari kita bertanding, tapi kita tetap kawanan sebagai sebuah bangsa, kurang lebih gitu. Sebenarnya konsep kabinet bayangan ini kan di beberapa negara seperti Australia gitu, di Inggris. Ini kan berasal dari partai oposisi biasanya, artinya basisnya elektoral gitu. Sedangkan teman-teman di sini dari masyarakat gitu, bukan dari partai atau apapun. Nah mungkin bisa dijelaskan nggak konsep ini dan orang-orang yang kemudian termasuk massa media gitu yang dipilih itu seperti apa proses seleksinya gitu? Dari dosen lagi ya, berdua dosen. Ya dosen betul. Ya kalau bicara konsep pemerintahan parlementer Inggris ya UK ya Westminster yang hidup di berbagai negara jajahan mereka, Australia dan lain-lain, ya memang disebut parlementer itu karena pemerintah dan oposisinya ada di parlemen. Maka disebut sudut pandang parlementer. Mereka berdebat tuh, ada menteri keuangan di pemerintah, kubu oposisinya menteri keuangan bayangan. Ya. Nah, mereka berusaha membangun kesetaraan atau kesetimbangan ya, agar publik punya wawasan yang berbeda.
Nah, sekarang trennya nggak hanya di Westminster, di UK, di Australia dan lain-lain, tapi sudah tumbuh di Prancis, tumbuh di Kanada yang campuran ya. Lalu Singapura itu jangan lupa itu campuran karena ada presiden, ada perdana menteri ya. Nah, mereka menghidupkan kabinet bayangan. Uniknya lagi di beberapa negara, terutama di Prancis, kami menemukan kabinet bayangan itu bisa dibentuk oleh publik. Tidak harus Jadi dari partai. informal. Jadi ada kabinet bayangan formal di dalam parlemen, tapi ada kabinet bayangan di luar parlemen yang dilakukan oleh publik. Seleksinya tadi? Seleksinya kami melibatkan beberapa individu yang kompeten ya, lalu kemudian mereka yang ya konsepnya bahkan tidak sekedar ada yang mendaftar, tapi juga dicari ya siapa yang potensial gitu ya. Mas Media berarti termasuk yang mendaftar atau gimana Mas? Media Kata itu, orang dalam nih, jangan-jangan ada media yang itu orang dalam. baik orang yang mengusulkan, panel gitu ya, semua bicara media. Media yang cocok melawan logika bahlil yang berantakan harus ditertibkan gitu ya. kurang lebih. Iya, iya. Jubir pemerintah sepertinya harus belajar ya dari bagaimana dia, cara dia mas yang media ya. apa? Yang counterpartnya ya, yang Iya, paling iya. banyak ya media. Secara komposisi nih ya, dari 15 orang di kabinet bayangan ini, cukup banyak perempuan nih, Dak. Ini memang sengaja atau seperti apa sih, Dak? 40% tidak disengaja memilih perempuan, tapi kami memberi ruang yang paling kompeten yang akan masuk. Dan kabinet ini membuktikan perempuan-perempuan Indonesia Iya. itu sangat berkompeten. Bayangkan ada Irma Handayani, dia mampu mengurusi banyak hal di lapor COVID soal kesehatan. Ada Puri Maharani, satu-satunya ahli di bidang economic defense. Ada Nabila Ya. yang bicara soal ketenaga kerjaan, Iya. sangat pakar di bidangnya. Dia menyampaikan kebutuhan soal ketenaga kerjaan kita di MK. Ada Ninis Khairunisa Ya. Agustiati. Ya. Siapa yang tidak kenal dia dalam Perlu urusan dengar. kepemiluan, Ya. dan dia selalu bicara hak perempuan dan kaum marginal. Jadi Ya. mereka sangat-sangat berkompeten. Ada Isnawati, dia soal pangan jagoan itu. Dia Oke. paham bahkan kebijakan dunia gitu ya. Iya. Pokoknya 40% Ya. dengan kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Kami pun kadang-kadang terbengong-bengong dan angkat tangan dengan gagasannya. Nah, pertanyaannya, di MK, di kabinet kita, berapa orang perempuan kompeten yang dimasukkan? Iya. Kadang tidak tahu apa program mereka sendiri. Jadi Ya. kita berharap ini juga jadi contoh, sekali lagi, kawan tanding untuk Pak Presiden berpikir banyak perempuan-perempuan hebat yang bisa dia gunakan untuk menjadi isi kabinetnya sendiri. Kalau nggak malu dengan teman-teman 40% perempuan ini. Iya, tapi ya kita mau nanya juga ke Mas Media, di dalam kabinet bayangan ini kan mayoritas berisi profesional, akademikus dan lain sebagainya, LSM atau teman-teman yang bergerak sebagai aktivis dan lain-lain. Apakah menjamin ini lebih kredibel dibandingkan menteri-menteri di kabinet sesungguhnya yang berasal dari partai? Ya, ini kan praktis hampir 2 tahun ya Pak Prabowo. Dan ide kabinet bayangan ini muncul di antara kawan-kawan ini kan setelah 2 tahun ya. Ya. Artinya ada sesuatu yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Di antaranya ya fungsi demokrasi kita tidak berjalan dengan baik. Praktis tidak ada partai oposisi hari ini. Dan partisipasi publik juga tidak efektif. Tapi ada satu lagi yang hilang adalah kontestasi kebijakan. Jadi Ya. kebijakan hari ini itu tidak pernah diperdebatkan sebelum diketuk. Sehingga muncullah kebijakan tiba-tiba ya. Hari ini dipikirkan oleh presiden, malam itu juga besoknya dilantik. Ya. Nah, kontestasi kebijakan ini yang tidak terjadi, sehingga kawan-kawan masyarakat sipil, akademisi sudah menyuarakan sebetulnya hampir di semua platform. Tapi kan mentok ya, Ya. tidak sampai ke elit kebijakannya. Lagi-lagi hanya berdebat dengan, mohon maaf ya, Bakom ya, yang juga tidak sampai ke presiden. Ya. Nah, karena bottleneck ini makin lama makin kuat, apalagi Pak Presiden sampai bilang LSM, pengamat, londo ireng, memecah belah ya. Kami hanya ingin bilang, orang-orang yang dipilih ini tidak hanya menyampaikan kritik, tapi mereka sudah lama berpikir soal rekomendasi kebijakan untuk negeri ini. Jadi kalau Mbak Cica
lihat profil-profil teman-teman itu tuh luar biasa ya. Iya. Sebagian besar itu lulusan pendidikan tinggi, mereka punya pengalaman belasan puluhan tahun di bidangnya masing-masing. Saya kira itu sangat bisa dicek lah kredibilitas mereka. Dan saya juga bisa pastikan ya, karena kalau bicara berbasis kebijakan, kita bisa komparasi sebetulnya dengan kebijakan hari ini ya. Ya. Tapi saya cuma pengen bilang gini juga, meritokrasi di pemerintahan kan tidak berjalan dengan baik. Itu mungkin Daveri menyampaikan tadi ya, kita punya 100-an menteri. Oh, jangan-jangan tadi 21 menteri jangan-jangan cukup begitu ya. Jadi kita hanya ingin merasionalkan publik dengan cara yang sederhana. Ayolah, jangan buang-buang anggaran. Banyak kebijakan bisa dilakukan dengan efektif. Sama satu lagi, kita 287 juta orang. Apa iya kita tidak bisa memilih orang-orang terbaik untuk duduk di kursi kebijakan tertinggi gitu. Jadi kabinet bayangan ini ya kita membayangkan mungkin di satu sisi ya udah ya. Mungkin nggak terjadi. Ada kawan misalkan dia S3 tentang defense gitu ya. Kemudian dia betul-betul menjadi menteri pertahanan yang berpikir tentang masa depan alutsista kita, teknologi dan lain-lain, bukan mikirin sawah dan lain-lain ya gitu. Dan kita membayangkan, mengimajinasikan gimana ya kalau orang-orang seperti ini memimpin negeri ini gitu. Dan kalau bisa ya sekarang dah ya, bukan 2029, bukan 2034 gitu. Sehingga mungkin ada obrolan di antara teman-teman, kalau kita komparasi pengambil kebijakan dibandingkan orang-orang yang pakar di bidangnya di Indonesia hari ini, itu jomplang sekali. Ada banyak sekali profesor terbaik di negeri ini yang bahkan ya jangankan duduk di level pemerintahan ya, mereka tidak punya platform sama sekali untuk bersuara gitu. Jadi begitu ya. Iya, tapi kementerian di kabinet bayangan ini kan sebetulnya adalah salah satu alternatif atau cara lain untuk mengkritik pemerintah kita yang ya hari ini juga kita kritik karena tidak mendengarkan kritik gitu. Siapapun yang mengkritik kemudian ada label anti asing, londo ireng seperti kita di sini, perkumpulan londo ireng gitu. Iya, tapi apakah kemudian dengan cara lain mengkritik ini kemudian menjamin bahwa kritik ini akan didengar oleh presiden, atau dengan cara bentuk lain dari kritik yang disampaikan oleh teman-teman kabinet bayangan ini kemudian otomatis langsung didengar atau dilihat oleh presiden dan kemudian mengubah kebijakan-kebijakan yang selama ini kita kritik? Jadi konsep kenapa saya ceritakan kabinet bayangan di parlementer Inggris itu karena ada fungsinya. Ketika kemudian pemerintah dengan menterinya diisi orang-orang yang tidak punya kapasitas, habis dia dengan pesaingnya yang shadow cabinet. Maka tradisi shadow cabinet dan pemerintahan di parlemen, orang itu sama-sama kualitas terbaik. Jadi menteri keuangannya pasti pintar betul tuh soal keuangan. Kalau enggak dia akan dihajar oleh menteri keuangan bayangan. Head to head ya. Kalau menteri ekonominya sekelas CX berhadapan dengan media, habis dia. Kalau menteri pertahanannya levelnya CY berhadapan dengan Huri Maharani, habis dia. Huri Maharani satu-satunya ya perempuan bahkan di seluruh Indonesia kalau saya tidak salah yang fokus dengan kekhususan pengetahuan soal economic defense. Ya, dia menteri pertahanan ya di kabinet bayangan ya. Jadi kalau siapapun cerita harga pesawat tempur begini bisa dikoreksi habis-habisan sama Huri. Intinya kita ingin pemerintah hati-hati, jangan tidak pilih ahli. Habis nih dengan 15 orang. Kalau Anda tidak bisa melogikakan baik-baik. Jadi niatnya baik. Ketemu media mereka harus khawatir betul-betul cari ekonom kebijakan publik yang mumpuni, kalau enggak akan dirujak sama media. Oleh karena itu kita berharap kabinet pemerintah diisi Zaken juga. Nah makanya sampai sekarang kan nggak ada menteri yang berani diajak debat terbuka kan, yang dikirim yang antah berantah kan, karena debatnya mau pakai urat leher kan, bukan kemudian pengetahuan. Jadi niat kami malah ingin, ayo Pak, masa kami aja bisa bentuk Zaken nggak berbayar lagi? Masa Bapak dengan anggaran dan pajak rakyat nggak bisa bentuk kabinet Zaken? Tapi ini nggak akan ada presidennya ya, maksudnya atau akan mencari juga ujung dari kabinet bayangan itu adalah mencari figur presiden juga, jangan-jangan? Coba Mas Egy bayangkan kalau kami tentukan presiden. Coba bayangkan, pasti sangka buruk muncul semua. Main presiden-presidenan nih. Main menteri-menterian. Iya, main menteri-menterian. Katanya tidak butuh jabatan, tapi ingin jadi menteri. Nah ini nggak ngerti. Kabinet bayangan pasti bukan jabatan kan?
Ya. Ini Ya. adalah platform publik untuk kemudian membangun oposisi publik. Ya pasti nggak pejabat, nggak digaji, tidak ada fasilitas, tidak ada staf. Katanya ini ada menteri. Kalau Pak Menteri biasanya baru duduk, adik-adikan stafnya sudah ngasih bahan Iya. tuh. Kami nggak ada. Bajunya juga baju kaos, diberi orang lagi. Nah, Nah. mumpung ada Menteri Perekonomian kita lagi, punya nggak program-program ekonomi atau sekadar mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi Prabowo aja? Dan kita juga mau tanya nih, pengelolaan APBN di Kabinet Bayangan ini seperti apa dan sumbernya dari mana gitu? Ya ini kan supaya transparan aja. Iya. Iya, sekarang kita tidak punya, bahkan sama sekali tidak didanai ya oleh platform apapun, apalagi partai politik, filantropi dan lain-lain. Yang penting kita jalan dulu aja, kemudian nanti akan kita lihat. Tetapi juga teman-teman berpikir mungkin kita perlu juga membangun kayak semacam kesadaran publik untuk pendanaan gerakan-gerakan politik ya. Jadi ada kemungkinan melakukan public funding, outsourcing, dan itu juga lumrah di negara-negara maju. Memang tidak biasa ya dalam konteks Indonesia, tapi ya perjuangan kita untuk merasionalkan publik juga harus dilakukan gitu. Tapi sejauh ini ya rapatnya di kafe, beli kopi sendiri, Bayar sendiri ya? Sumbangan. Iya, sumbangan begitu ya. Dan mungkin ini aja menteri yang naik ojek gitu ya. Tapi di balik itu ya saya hanya ingin bilang tidak semua gerakan politik itu berbiaya mahal, termasuk juga inisiatif seperti ini. Karena yang mahal itu kan pikirannya, dan pikiran kita bebas hari ini dan tidak bisa dibeli. Jadi tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak hanya untuk sekedar menyampaikan ide. Dan juga di antara teman-teman ini juga sudah punya pengalaman panjang, pekerjaan full time di lembaganya masing-masing. Jadi saya kira ini juga panggilan dari teman-teman itu untuk keluar dari gedung kampus, keluar dari aktivitas yang sangat rutin ya, melihat kebijakan hari ini. Oh, kayaknya kita nggak bisa hanya sekedar menulis, hanya sekedar publikasi. Kita butuh bicara dengan banyak orang dan merasionalkan publik. Itu yang mungkin diharapkan oleh kawan-kawan ya. Dan ya mungkin waktu akan bisa menjawab gerakan politik ini akan menjadi apa. Jadi Iya. kayak kemarin ada yang nanya juga soal APBN ini. Kita kasih tagihan rapat kabinet pertama kemarin. Ada nggak yang mau? Iya. Berapa rupiah Kalau ada itu? yang mau nyumbang, terima kasih. Sekitar 2 jutaan. Oke. Iya. Berapa jam itu ya dari sore? Iya, sewa hingga ini ya, malam. sewa. Ruangan. Di hotel nggak? Di Coba hotel? bandingkan dengan beban biaya negara rapat Iya. kabinet. Oh. Kalau menteri-menteri dan segala macamnya itu datang 110-an lebih, bayangkan berapa bebannya. Iya. Minimal makanan mereka, snack-snack mereka dan segala macam berapa beban. Iya. Ya, tapi Mas Media menarik ya, karena Kabinet Bayangan ini kan muncul di tengah tingkat penerimaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini yang trennya itu terus menurun. Dan kami juga di Tempo ya, menghimpun beberapa data dari lembaga survei yang juga mengeluarkan sebetulnya, tapi tidak publik itu ya untuk masyarakat, yang ternyata angkanya itu mirip-mirip bahwa tingkat penerimaan publik terhadap presiden itu jauh lebih turun atau jauh lebih rendah dibandingkan ketika presiden dilantik Oktober 2024 gitu. Dan Mas Media sendiri melihat jika harus mengevaluasi program-program pemerintah hari ini, apa yang paling harus dievaluasi? Ya, pertama ekonomi sudah berubah ya. Ya. Kita nggak bisa lagi bergantung pada teori-teori lawas tahun 1980-an. Saya kira publik sebagian itu sudah muak dengan pidato-pidato yang dalam tanda kutip nasionalis, kita bangsa besar dan lain-lain. Masyarakat butuh kerja. Nah, untuk melakukan itu kita butuh, saya kira pendekatan yang out of the box, pendekatan alternatif. Itu kenapa ekonomi yang harus kita dorong, ekonomi yang progresif, jangan mengejar pajak untuk masyarakat kelas bawah, kemudian memberikan insentif yang jauh lebih banyak pada kelas bawah gitu. Nah, dorongan-dorongan alternatif kebijakan ini sebetulnya sudah ada di antara kawan-kawan itu. Jadi saya pribadi, mungkin ini Menteri Ekonomi ya, itu pekerjaannya sederhana sebetulnya, merangkum usulan-usulan dari publik ini, kemudian disuarakan. Jadi tidak benar bahwa ini adalah idenya menteri saja atau menteri kabinet bayangan saja, tidak. Kita merangkum usulan-usulan alternatif dari netizen, dari publik, kemudian kita sampaikan. Nah, gagasan ini harus dikontestasikan, gitu. Persoalan nanti, ada nggak yang kemudian nanti akan berubah dan lain-lain, saya kira besar peluangnya ini bisa kita ubah. Saya kira kita bisa cancel pengambil kebijakan yang sangat pro kapitalis,
pro pengusaha besar yang tamak, kita bisa tunjuk hidung mereka, oh kamu nggak benar. Kita tinggal bilang ke publik, please jangan pilih lagi orang ini. Oh DPR ada ini loh orangnya di Komisi 11. Nggak ada satupun yang bersuara terkait kemiskinan ekonomi kita hari ini. Oh jangan kita pilih lagi 2029. Hal yang sama juga kita bisa sampaikan kepada Pak Prabowo. Bapak berada di jalan yang keliru. Ini loh Pak alternatif kebijakannya. Jadi kawan tanding ya, kawan tanding. Dan saya kira nggak ada yang perlu ditakutkan ya dengan kontestasi kebijakan ini. Kalau betul Pak Prabowo suka membaca, kalau betul memang menteri-menteri itu memahami bahwa mereka punya pengalaman panjang, harusnya ini nggak perlu mereka takutkan. Ayolah, masa takut sama 15 orang? Tapi ini menarik juga, kalau sampai pemerintah takut dengan 15 orang ini, jangan-jangan mereka memang selemah itu. Jangan-jangan memang ekonomi kita lemah, ya gara-gara mereka yang 100-an orang tadi yang tidak kompeten. Jadi saya kira oktavnya juga sudah kita naikkan. Hari ini kita tidak lagi menulis, kita sampaikan ke publik. Dan saya kira kita juga ingin memancing ya, profesor di universitas-universitas itu juga speak up. Aktivis, masyarakat adat, tokoh-tokoh agama juga speak up. Ayolah, masa hanya 15 orang ini yang terpanggil kemudian berani pasang badan? Jangan, ada ribuan orang, jutaan orang yang seharusnya juga speak up. Bahkan netizen gitu. Cuman memang ekspektasi publik tinggi sekali dah. Nah, ini yang juga kami juga kebingungan ya, kebingungan gitu. Ini menteri mau apa nih gebrakannya? Tentang panting juga. Tapi itu jadi pertanyaan memang. Programnya memang dalam jangka dekat selain menjadi kawan tanding tadi ya, apa yang akan dilakukan mungkin realistisnya gitu ya, selain menjadi mengkritik gitu ya, apalagi yang dapat? Ya, soal program, saya dan teman-teman jamin ini akan sangat-sangat kreatif. Saya kasih contoh satu ya. Ada rencana minggu depan kami akan dikuliahi oleh banyak pegiat dan pakar soal HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi para menteri duduk jadi peserta, nanti akan dikuliahi apa yang harus dilakukan dalam penegakan hukum. Ada yang judulnya itu apa? Nguliahi kabinet bayangan. Ada juga kabinet bayangan di demo. Nanti mahasiswa demo kita dengan aspirasinya kita catat. Kita ngajarin pemerintah gimana jadi bernegara yang baik itu. Mendengarkan aspirasi. Jangan dipuji-puji saja, oh sudah bagus dan segala macam. Nah, tapi tentu saja segala program tidak akan bisa menampung seluruh aspirasi yang ada. Kebanyakan kalau dibaca di IG itu, wah bagus-bagus, tapi sanggup nggak ya gitu ya, mampu nggak? Tapi kami juga ada program untuk katakanlah ya, mungkin bahasanya tidak tepat tapi saya gunakan ini, memberikan pembelajaran kepada negara bagaimana seharusnya negara melayani publik setelah ngambil uang publik dalam bentuk pajak. Kami ngajak publik bersama-sama ngumpulin dana publik, crowdfunding, tidak melalui kami, tetapi ada institusi lain yang akan ngumpulin transparan dan segala macamnya. Lalu kita akan cari kebutuhan publik mana, layanan dasar mana yang selama ini tidak diperhatikan. Tentu anggarannya tidak besar. Kita akan perbaiki, kita akan bangun, nanti kita akan laporkan ke publik. Kita mau kasih tahu, kami saja dengan uang segini dari publik bisa membangun ini loh untuk publik. Kalian uang sebanyak itu dari pajak, kalian kemanakan saja? Kalian bawa itu ke luar negeri, kunjungan kemana-mana. Nah ini yang mau kita kasih pelajaran. Tapi ini bertahap ya, kami juga tidak punya tenaga, Bapak ini ngajar, saya juga ngajar. Karena sekarang libur, makanya sosok berani kemana-mana gitu ya. Nanti ya berproses lambat, tapi kami pastikan ini akan berupaya memberikan pembelajaran sama teman kami, kan kawan tanding tadi. Nah, gimana ngurus negara? Ada program MBG nggak? Nah mungkin kita kasih contoh aja. Konsep MBG yang baik itu gimana? Karena teman-teman media di MBG Watch itu punya rancangan menu makanan sehat dari alam Indonesia sendiri. Mungkin kami bisa ajak ya. Ini loh polanya. Berkolaborasi dengan MBG Watch. Ya kalau kita lihat ya Mas Media, selama ini
selain juga Mas Media sebagai Menteri Perekonomian gitu ya, tapi hari ke hari kan Mas Media juga sebagai peneliti di Selios. Salah satu masalah dalam pemerintahan Prabowo ini kan juga adalah MBG. Bagaimana kemudian tadi ya kabinet bayangan ini mengkritik MBG, memberikan contoh seperti apa MBG yang baik dan lain sebagainya, dan sebetulnya akar masalahnya itu pada programnya atau leadershipnya? Oh, sebagian bilang ini soal tata kelola ya. Bagaimana kebijakan itu dilakukan. Tapi menurut saya akar masalahnya adalah siapa yang melakukan kebijakan itu. Lebih tepat lagi, siapa yang punya dapur. Jadi kalau Pak Sudaryono sekarang gimmicknya mencatin orang, kemudian higienitas dapur dan lain-lain, itu sebetulnya menutup persoalan utamanya, yaitu siapa yang punya dapur, siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini. Karena Pak Sudaryono kan juga Gerindra ya, dan Gerindra punya yayasan yang paling banyak di antara partai politik yang lain. Jadi ada kecenderungan sekarang government by space goat. Jadi menyalahkan organisasi A, B, C, D, E, menyalahkan institusi A, B, C, D, E untuk menutupi persoalan besarnya. Nah, ini yang kita bongkar gitu. Jadi kita fokus pada titik masalahnya dan sampaikan ke publik. Dan harapannya ini direspon oleh pemerintah dengan baik gitu. Dan saya kira merasionalkan publik memang butuh tahapan ya. Tapi kalau tekanannya sudah sangat besar sebetulnya kepada pemerintah itu akan sampai pada di titik, kita udah terdesak, tertekan, kita harus ubah kebijakan ini. Itu yang kita harapkan. Tekanan itu sangat kuat, kemudian pemerintah berubah. Karena kalau kita lihat ekonomi hari ini kan udah turun. Berbagai survei udah menunjukkan penurunan. Betul. Tapi apakah pemerintah sadar? Kelihatannya belum. Apa iya pemerintah harus diingatkan dengan riot, uprising? Jangan kalau bisa gitu. Nah, itu kenapa kita ingatkan kebijakan, dan ini masih jalur konstitusional dan mungkin bisa kita bilang soft spoken lah. Basisnya masih kebijakan, nalar, akal sehat. Tapi kalau nalar dan akal sehat juga tidak bisa mengubah mindset cara berpikir Pak Presiden. Nah, saya kira ruang-ruang lain mungkin akan dipilih oleh masyarakat. Tetapi kami sebagai mungkin teknokrat, profesional, dosen ya, masih berharap negeri ini bisa dikelola balik lagi secara konstitusional dan berdasarkan akal sehat. Gitu loh. Tapi kabinet bayangan ini berkomunikasi nggak sih dengan tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat ya di kementerian, kemudian di partai-partai politik, atau malah berkomunikasi juga dengan tokoh-tokoh di luar pemerintahan gitu ya? Sebetulnya yang uniknya adalah, mungkin nanti Dafer bisa menambahkan, beberapa orang yang kami kenal baik pada saat kegiatan, ngisi acara dan lain-lain yang dari partai politik, itu menghubungi, ayo gas terus gitu. Belum lagi kawan-kawan di ASN di dalam pemerintahan, kementerian gitu ya. Jadi ini dukungan menurut saya yang aneh. Karena disampaikan oleh orang dalam partai politik, orang dalam pemerintahan yang sebetulnya mereka bisa mengubah dari dalam. Mereka nggak berani. Tapi kemudian kenapa berharap dengan kami yang di luar ini? Artinya di dalam pun juga sudah bottleneck-nya sudah terlalu kuat. Tidak ada jalur komunikasi antara staff, kemudian ke middle manager, kemudian sampai ke dirjen dan lain-lain. Nah, apa iya kita kemudian bisa memecah kebuntuan yang di dalam itu? Itu juga saya terus terang agak khawatir kita tidak mampu ya. Tapi begini, kalau kita bisa sampaikan itu dengan kuat ke publik, nanti ASN-nya juga pasti akan berani. Partai politik, orang-orang di partai itu juga pasti akan berani. Itu yang akan kita coba ya hari ini. Gitu. Jadi siapa ada yang sudah ditemui kalau teman-teman? Hampir semua political figure, masyarakat sipil, hampir semua elemen. Apa responnya yang sejauh ini yang udah mungkin dapat? Mereka yang malah terkejut, kalian dapat ide dari mana ini? Inilah wangsit yang diterima Pak Prabowo melalui kami gitu ya. Ini gagasan politik yang kami sudah pikirkan baik-baik. Kan sama bocor alus juga pernah kita curhat nih. Kalau kita mau lakuin ini, kalian kebayang apa? Gitu kan ya. Sama persis tuh sama idenya dari mana? Itu kita jelaskan, susun rapi-rapi dulu, baru kemudian sebelum tanggal 27 kan kita sudah panjang tuh ceritain kabinet bayangan, sampai orang bertanya-tanya, termasuk public figure, teman-teman di NGO, teman-teman di kampus nanya, kapan jadinya sih kalian terbuka keluar? Dia pasti mikir kami
jangan-jangan kalian sudah ketakutan ya gitu ya. Tapi itu untuk pematangan aja, baru tanggal 27 Ya. kita umumkan. Jadi hampir semua. Tapi kan sebetulnya ini adalah permainan jangka panjang ya. Bagaimana menjaga daya tahan gerakan ini dan seberapa kuat gerakan ini akan konsisten sampai ya mungkin sampai 2029 atau bahkan lebih ketika diperlukan. Daya tahan itu kan beda, baik personal dan lain-lain. Kalau Iya. ekonomi itu tentu tanya Menteri Ekonomi ya. daya Iya, tahan ekonomi. iya, iya. Karena kan sumbangan terus kan capek juga, makanya. Itulah. Jadi saya pikir dengan 15 figur ini, kami menekankan gini ke panel, tolong diusahakan tidak cari hanya pintar dalam isi kepala, pintar juga menjelaskan apa yang ada di dalam kepala, tetapi orang yang bisa diajak kompak. Jadi kalau saya dengan media udah biasa sindir-sindiran, saling kebal kami, karena kami saling mengerti situasinya. Begitu juga yang dengan 13 yang lain. Sejauh ini puas tuh disindir-sindir, panggilannya kadang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau Cica tahu di media IG itu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup sedang berbisik-bisik begini. Kami jadikan meme, candaan di dalam untuk tidak sekedar bicara serius, tetapi membangun hati ya. Tapi namanya anak muda, saya yakin kami suatu waktu akan berdebat sangat-sangat keras. Itu sebabnya ada tokoh-tokoh lintas disiplin yang kami anggap sebagai tokoh dan guru bangsa yang magarin kami. Kami nggak nyebut orangnya karena takut orangnya juga akan dibawa kemana-mana, dan mereka yang katakanlah ya, oh kalian anak muda harusnya damai kalau itu terjadi. Tapi sejauh ini oke-oke semua deh. Bisa diajak bicara, bisa diajak bercanda, bisa diajak serius dan lain-lain. Enggak, Mas. Tapi kan Mas Amelia udah sekarang kan dosen ya, gimana pun ya, terikat dengan lembaga gitu. Nggak khawatir dengan aktif di kabinet bayangan ini gitu, itu mempengaruhi pekerjaan gitu, mungkin diberhentikan lah atau apa gitu. Saya Dipecat dulu ya. lagi jadi dosen. Kalau khawatir ya khawatir, cuman kan gini, mana khawatir tetap jadi PNS atau demokrasi Indonesia rusak. Waduh. Ya ini pilihan, hidup kan pilihan ya. Betul. Kami merasa tidak akan bisa ngajar dengan tenang, nyaman di kampus. Saya ngajarin sistem presidensial loh, ngajari perbandingan hukum tata negara. Nyaman nggak kalau apa yang saya bicarakan itu tidak dipraktikkan? Jadi ini soal pilihan menurut saya. Ya kalaupun diberhentikan kan ada pesangonnya ya. Ya jadi lebih baik diberhentikan daripada mengundurkan diri. Oke. Iya, memang ada kekhawatiran, tetapi saya kira sepanjang kita berada dalam track akademik, kemudian berbasis data, saya kira kita harus berani ya, gitu, siapapun itu. Tapi yang bikin saya khawatir, Mas, mungkin lebih kepada stochastic terrorism, Mas. Jadi itu di mana pemimpin itu melakukan labeling terhadap orang-orang tertentu yang kemudian memicu reaksi dari kelompok lain untuk menyerang lawan politik yang dilabeli itu. Agen teh botol sosro. Betul, agen teh botol sosro. Soros. Itu kenapa yang disebut itu stokastik ya. Stokastik itu acak. Jadi yang kami khawatir karena ini 15 orang individu ya. Kemudian ada yang sifatnya acak ya, yang serangan-serangan itu terjadi meskipun nggak selalu fisik. Nah, kekhawatiran ini terus terang ya dirasakan oleh kawan-kawan itu, sehingga juga nggak mudah meyakinkan 15 orang ini pada saat ini digagas. Tapi kan begini juga, kalau semuanya kita dihadapkan pada ketakutan seperti ini ya, ini yang diinginkan oleh power itu ya, ketakutan ya. Nah, ini yang mungkin juga ingin kami sampaikan juga. Memang ada kekhawatiran tentu saja, tapi ya saya berharap publik, terutama juga penguasa ya, pemerintah ya, open mind dong gitu. Ini orang-orang yang bisa di reach out. Saya pribadi, saya ke Selius, bisa ke UGM, udah juga bisa dikoneksi ke kampus. Kami juga orang-orang yang mudah sekali untuk ditemui dan diajak bicara, dan bisa dilihat juga record dan backgroundnya. Apa iya orang selucu Daveri mau berbuat makar gitu ya. Belum lagi 15 orang lagi yang lain juga lucu, punya anak, punya keluarga, mereka juga hari-hari ya masyarakat normal lah gitu ya, yang tidak punya kepentingan yang aneh-aneh gitu. Ya, kami wawancara juga ya dengan beberapa narasumber yang pernah berdiskusi dengan Presiden Prabowo dan menganggap ada berbagai kritik yang dilabeli sebagai noise. Jadi menurut Prabowo, noise itu tidak perlu didengar, noise ya noise saja. Yang dia lihat adalah
sinyal. Kalau sudah ada sinyal, nah apakah ini kemudian menjadi wajah demokrasi kita ke depan? Saya berpikir soal noise ini, anggaplah ada 10 noise ya. Kita bisa bilang mungkin sebagian besar masyarakat mungkin hanya menyampaikan kritik begitu ya. Tapi ketika ada satu noise di antara 10 ini, dia bisa powerful, kritik berbasis data dan kebijakan. Ini bisa memutarbalikkan mungkin 9 orang tadi yang kemudian tertipu dengan narasi buzzer, tertipu dengan narasi pemerintah. Jadi kalau dibilang bahwa noise yang 15 orang ini atau 1% di antara orang-orang yang berpendidikan yang bicara kemudian diabaikan saja oleh Pak Prabowo, sebetulnya bahaya loh. Karena ini noise yang paling impactful sebetulnya. Noise yang paling benar itu ya adalah noise yang disampaikan oleh pengamat yang ada di kampus, yang punya basis riset, basis data gitu. Jadi inilah yang harus didengar menurut saya ya, ketimbang orang-orang dekat presiden. Karena fenomenanya begini, ada groupthink. Jadi orang-orang dekat presiden itu meskipun ada profesor juga ya, tapi mereka yes man semua. Mereka inferior, tidak berani mengkritik, bahkan tidak berani menyalahkan Pak Prabowo gitu. Jadi kelihatannya Pak Prabowo hidup dalam imajinasi dia adalah yang paling benar, si paling benar ya terhadap Indonesia hari ini. Nah, saya nggak tahu kita bisa masuk nggak ke dalam imajinasinya Pak Prabowo begitu ya. Tapi menurut saya noise yang berkualitas ini justru kita butuhkan sekarang. Ya, mana yang paling noisy, Cak? Ya. 15 orang ini atau pidato presiden, Cak? Hai, ante asing. Iya, tapi ini menarik ya. Ini sebuah fenomena baru di tengah kebuntuan ketika masyarakat yang ingin mengkritik presiden, pemerintah, tapi kemudian kritik itu mental, kemudian dikritik balik oleh pemerintah gitu. Ini rasanya menjadi satu alternatif bentuk kritik yang lain gitu ya, Ki. Cukup ya, Cak ya? Udah panjang nih kita ngobrol sama 2 menteri. Iya, betul. Menteri bukan sembarang menteri. Kita tutup dengan lagu kebangsaan. Maju tak gentar. Makasih banyak udah Ferry, Mas Media. Terima kasih udah Ferry, Mas Media. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Salam kabinet.